Guys, kembali lagi ke channel saya. Kali ini aku akan nge-share terkait dengan branding menjadi seorang penulis. Alasan kenapa kita harus melakukan branding, terutama untuk teman-teman yang ingin menjadi penulis, karena sebenarnya ada banyak banget alasan kenapa kita harus membranding diri sebagai penulis. Tapi pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan video, kalau panjang-panjang videonya teman-teman pasti juga akan bosan nonton, jadi aku buat secara ringkas yang intinya aja, yang poin-poinnya aja. Itu ada 5 alasan kenapa kita harus membranding diri nih. Nah, untuk teman-teman juga nih, branding itu sebenarnya ada yang bilang penting nggak penting, cuman kalau bagi aku sendiri penting karena saya sudah mempraktekannya, guys. Nah, ini aku akan sharing pengalaman saya terkait dengan branding menjadi penulis. Nah, apa aja? Alasan pertama kenapa kita harus melakukan branding menjadi penulis itu, yang pertama adalah kita sedang melakukan perkenalan diri. Kita itu tuh sebenarnya fokusnya mau apa, atau kita ini, ya kita ibaratkan branding itu semacam kita melihat iklan suatu produk di televisi nih, guys. Menulis juga gitu, guys. Kita itu juga mempresentasikan diri kita itu sebagai apa. Ada juga kan yang mempresentasikan diri kita itu tuh memperkenalkan diri sebagai seorang public speaker atau sebagai motivator. Nah, teman-teman, terutama untuk teman-teman yang memang udah ada niatan atau udah punya potensi dunia tulis menulis, teman-teman juga bisa melakukan branding menjadi seorang penulis. Walaupun mungkin teman-teman tulisannya belum ada yang berbentuk buku, itu nggak masalah, guys. Emang teman-teman ingin menjual produk teman-teman, diri, kemampuan, potensi, skill teman-teman di dunia tulis menulis, tidak ada salahnya. Nah, terkait bagaimana cara branding itu nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya, guys. Ini kita akan lanjut. Kedua itu sebagai ajang promosi. Setiap orang pasti butuh yang namanya promosi gitu. Jadi promosi itu nggak selalu dalam bentuk barang, nggak selalu dalam bentuk produk, tapi dalam bentuk skill kita, kemampuan kita. Itu juga menjadi bagian salah satu cara kita untuk mempromosikan potensi kita, kemampuan kita. Itu sebenarnya seperti ketika kita melakukan wawancara kerja. Ketika kita melamar kerja, itu kita pasti setiap pekerjaan itu akan menanyakan apa skillmu, kemudian dia juga akan menanyakan apa kemampuanmu. Nah, itulah yang teman-teman promosikan, apa yang teman-teman dalam tanda kutip kalian jual. Orang yang tahu jika teman-teman memiliki kemampuan tersebut, pasti mereka akan mempertimbangkan teman-teman juga. Nah, begitupun juga dunia tulis menulis juga seperti itu, guys. Jadi walaupun teman-teman sekarang sedang membangun, sedang merintis, atau ibaratnya sedang mencoba untuk membranding diri, itu nggak masalah tulisan teman-teman bentuknya seperti apapun. Itu menurut saya itu sebuah proses, dan itu lakukan aja dan jalani aja, karena yang namanya branding itu nggak langsung kita rasakan dampaknya. Jadi kita baru bisa merasakan setelah beberapa tahun setelah kita membranding, seperti itu, guys. Alasan branding menjadi sebagai penulis yang ketiga adalah membangun relasi, karena ini penting banget, dan ini yang sering aku sampaikan dalam tulisan artikel-artikel saya. Jadi semakin banyak relasi itu semakin bagus. Jadi pengalaman saya nih, jadi dari relasi itu saya justru mendapatkan proyek. Terkait dengan relasi juga nih, ini penting juga. Kenapa? Orang pintar sama orang yang biasa aja, tapi dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan emotional question yang baik, dia cenderung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan membangun pertemanan dengan orang lain itu lebih cepat. Ketika di sekolah secara akademik mungkin dia biasa aja, tapi setelah dewasanya sekarang gitu ya, mereka bisa menjadi orang besar dan mereka bisa dibilang di posisi yang diperhitungkan, seperti itu. Sukses itu yang secara akademik kurang meletik gitu ya, kurang meletik tapi jadi orang, itu pasti karena mereka memiliki relasi, the power of relasi, guys. Kita butuh yang namanya butuh modal, yang namanya modal pekerja keras, dan kita emang
memiliki skill guys. Jadi kalau kita nggak punya skill, tidak ada nilai jualnya, ya percuma aja relasi itu ada gitu ya, cuma sekedar relasi. Mereka sukses, kita biasa aja jika kita tidak memiliki peluang atau tidak memiliki skill yang bisa kita jual, seperti itu. Dari relasi inilah yang kita akan membukakan relasi kerjasama. Ini yang poin keempat. Relasi kerjasama ini pula lah yang akan nantinya akan mempengaruhi atau meningkatkan secara finansial teman-teman. Jadi mungkin teman-teman dari penulis pemula mungkin awalnya tidak mendapatkan uang sama sekali, kemudian akhirnya setelah mendapatkan relasi banyak, kemudian ada salah satu atau salah dua relasi yang berhasil nyantol, cocok sama karakter tulisan kamu, kamu bisa membangun kerjasama di situ, dan dari situ kamu bisa mendapatkan tulis. Itu sebabnya untuk teman-teman yang belum mendapatkan relasi atau masih dalam proses branding, teman-teman juga bisa melakukan kayak yang namanya latihan. Nah, bagaimana caranya membranding untuk penulis pemula? Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya nulis tulisan, ngirim tulisan ke surat kabar. Gimana tips dan triknya agar tulisan teman-teman dimuat di surat kabar? Teman-teman bisa klik link di atas, oke? Nah, karena salah satu alasan kenapa kita harus melakukan branding diri adalah karena kita butuh diakui ya, walaupun nggak diakuin secara internasional ya, paling nggak orang lingkungan kita itu tahu kalau kita itu fokusnya akan menulis, seperti itu. Jadi fungsinya cuma sekedar itu aja sih, dan itu sebenarnya sepele, cuman itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan teman-teman sendiri terkait dengan potensi atau branding teman-teman. Nah, jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat, ada baiknya diambil, kalau nggak ada baiknya buang gitu guys. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Bye bye.